itu tentang bio. Saya baca belum? Sudah ada yang baca belum? Waduh, Masya Allah mati. Halo, maaf mati. Jadi modul 8 itu kita membahas tentang peran SDM dalam bisnis jasa. SDM itu siapa kira-kira? Ayo. Sumber daya manusia di sini siapa? Sumber daya manusia di perusahaan jasa, bisnis jasa itu siapa kira-kira? Oke. Karyawan. Kemarin kan Mbak Munifah udah tanya kontraktor itu apa. Kalau kontraktor berhubungan secara intens dengan konsumen, modifiers tidak terlibat secara langsung. Jadi ada 4 ya, kontraktor, modifiers, influencers, sama isolated. Jadi kalau modifier tidak terlibat langsung dengan pemasaran. Kalau influencer fokus pada implementasi strategi pemasaran perusahaan. Jadi ini biasanya yang terjun langsung untuk implementasi. Kalau isolated harus mendapat dukungan dari manajemen perusahaan. Kemarin Mbak Munifah sudah tanyakan ini. Oke, terus nah sekarang itu kan kalau kita biasanya kan untuk pemasaran ke konsumen itu kan berarti itu namanya external marketing. Nah kalau internal marketing itu lebih kepada gimana kita mengelola karyawan kita. Oke. Jadi pihak internal itu penting juga. Jadi kita tuh nggak melakukan marketing hanya kepada konsumen, tapi kepada karyawan kan. Kenapa? Kalau misalnya karyawan yang saya tadi bilang, kalau karyawan itu merasa puas bekerja di kita, bekerja di perusahaan kita, otomatis dia kerjanya maksimal atau enggak? Dia misalnya pelayan maksimal nggak dia melayani konsumen kalau dia puas sama misalnya perlakuan bosnya atau manajernya? Menurut Mbak gimana? Karena mereka merasa seneng gitu, kira-kira gimana? Jadi mereka bakalan lebih semangat untuk kerja kan, karena mungkin mereka merasa dihargain atau mereka merasa oh saya punya andil di perusahaan ini, makanya harus meningkatkan kinerja. Itu penting banget, itu gunanya internal marketing. Jadi setiap karyawan dari tiap departemen memiliki peran sebagai internal customer dan supplier, sama pandangan yang sama terhadap misi, tujuan dan strategi perusahaan. Nah, jadi pada saat kita pertama kali kita merekrut ya, itu kita harus kan setelah kita merekrut karyawan baru biasanya ada training kan, nggak langsung dia diberi kerjaan banyak gitu, enggak, pasti ada di training gimana caranya. Misalnya kalau di perusahaan jasa gimana caranya melayani konsumen, misalnya kalau kayak di hotel itu gimana misalnya customer service atau resepsionis lah, gimana cara menyapa konsumen, terus gimana yang bukain pintu itu gimana caranya, misalnya harus dengan senyum atau apa. Nah terus kita harus menjelaskan dulu ke karyawan misinya perusahaan itu seperti ini, tujuannya seperti ini, dan kita punya target-target seperti ini. Nah itu dari awal harus kita jelaskan ke karyawan supaya apa? Supaya karyawan itu bertindak atau bekerja sesuai dengan visi misi perusahaan. Jangan sampai yang kayak saya bilang
Misalnya kita maunya seperti ini, tapi karyawannya bekerjanya seperti itu. Misalnya kita maunya A, karyawannya kerjanya B, kan nggak sejalan kan. Nah, itu nggak bagus juga. Jadi itu pentingnya internal marketing. Jadi training itu juga salah satunya. Kita menjelaskan gimana caranya berinteraksi sama konsumen, gimana caranya memuaskan konsumen, gimana caranya membuat semua kerjaannya itu bisa bagus, bisa benar, tata caranya seperti apa. Itu gunanya internal marketing. Oke. Nah, terus ini proses manajemen dalam internal marketing, attitude management, sikap dan motivasi karyawan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Nah, itu motivasi itu sangat penting. Kalau misalnya karyawan nggak diberikan dorongan atau motivasi dari manajemen dan manajernya, itu kan pasti mereka kerjanya nggak mungkin semangat. Percaya deh. Sama communication management, proses manajemen dalam menyampaikan setiap informasi. Nah, sekarang itu zamannya sudah bukan lagi karyawan itu melulu mendengarkan apa yang bos perintahkan, tapi sekarang itu lebih kepada karyawan bisa berpendapat. Maksudnya, menurut saya seperti ini. Jadi lebih kepada kita berdialog lah istilahnya, saling mendengarkan pendapat satu sama lain, ya kan? Sekarang sudah bukannya zamannya lagi kamu harus gini dan harus patuh. Nah, sekarang kalau ada rapat juga pasti mereka gimana pendapatnya mereka, maunya seperti apa, itu lebih bagus. Jadi nggak melulu, jadi istilahnya komunikasi dua arah, nggak melulu dari manajer ke bawahannya. Oke, jadi nanti kalau mbak punya perusahaan, cara mengelola karyawannya harus bagus. Soalnya karyawan itu ujung tombaknya perusahaan, ya kan? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terus program untuk internal marketing, ini training tadi kayak yang saya jelaskan kan, training. Terus manajemen support and internal interactive communication, itu juga tadi komunikasi di dalam misalnya kerja tim, di dalam antara manajer sama karyawan, itu komunikasinya harus bagus. Sama personal administration tools and human resource management. Nah, itu kalau mbak tertarik sama human resource bisa dijadikan belum bisa dijadikan penelitian juga. Jadi gimana perusahaan itu mengelola karyawannya. Sama developing a service culture, jadi budaya di perusahaan itu seperti apa. Mana soal-soal? Belum, bukan soal ini modul 8. Oke. Jadi intinya adalah lebih kepada bagaimana kita berhubungan dengan karyawan, bagaimana karyawan itu merasa nyaman kerja di perusahaan kita, dan bagaimana karyawan itu bekerja sesuai dengan visi misi perusahaan. Oke, intinya seperti itu. Manfaat internal marketing, sarana efektif untuk mengembangkan keunggulan kompetitif, terus mengurangi adanya konflik, ya kan? Kalau kita sudah kalau karyawan itu merasa dekat dengan manajernya, itu bisa mengurangi konflik yang ada. Maksudnya juga kalau misalnya karyawan pendapatnya didengar oleh manajer, bisa mengutarakan pendapat, berdiskusi, nah itu bisa mengurangi adanya konflik. Sama memfasilitasi adanya inovasi, ya. Mungkin misalnya kalau di perusahaan tur yang perusahaan tour agency itu kan biasanya mereka ngadain paketan tur kan, paket ini. Nah, itu biasanya karyawan itu juga dimintai pendapat. Misalnya ada nggak bisa kira-kira untuk misalnya summer ini paket yang bagus kemana, apa aja isi paketnya. Nah itu, waalaikumsalam, ya mbak, nggak apa-apa. Nah itu kan juga salah satu cara karyawan untuk berinovasi. Jadi semua karyawan diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan?
terus ini